Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizka. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Separation Anxiety Disorders. Separation Anxiety Disorders adalah sebuah gangguan kecemasan yang terjadi pada diri anak-anak yang merasa takut atau gelisah ketika ditinggal oleh orang tuanya. Hal ini juga banyak terjadi terhadap anak-anak yang mungkin baru memulai aktivitas sekolah ya, apalagi ketika anak-anak ini memulai fase belajar untuk pergi ke sekolah secara mandiri atau mungkin bagi mereka yang baru pertama kali mengenal lingkungan sekolah yang banyak terjadi di usia-usia anak PAUD atau anak-anak TK. Ada beberapa anak yang mudah sekali untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, tapi ada beberapa pula anak-anak yang cenderung sulit sekali untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, membutuhkan banyak effort dan juga dukungan dalam diri dan juga orang lain untuk bisa menjadikan anak ini terbiasa terampil dan juga berani menghadapi situasi dan kondisi yang baru. Terutama untuk anak-anak PAUD atau anak-anak TK yang baru memulai adaptasi dengan lingkungan pembelajaran, orang-orang baru, atau teman-teman baru. Separation Anxiety Disorders ini bisa saja mengarah pada kondisi fisik dan juga kondisi psikis seseorang. Ada beberapa gejala Separation Anxiety Disorders tersebut. Yang pertama, menangis sampai meraung-raung walaupun hanya ditinggalkan sebentar saja. Yang kedua, merasa sangat takut dan khawatir apabila ada orang tua atau orang sekitar yang meninggalkannya. Yang ketiga, mengalami tantrum setiap kali orang tua hendak bekerja atau pergi keluar rumah. Yang keempat, tidak mau ditinggalkan sendiri saat sekolah dan selalu ingin ditemani oleh orang tua. Yang kelima, selalu berusaha untuk mengirim pesan atau menelpon orang tua mengenai keberadaan mereka. Dan selalu menanyakan kapan mereka akan pulang. Yang keenam, tidur tidak nyenyak dan sering mengalami mimpi buruk. Yang ketujuh, muncul gejala fisik seperti pusing, sakit kepala, mual, muntah, dan juga demam. Atau kondisi-kondisi fisik lainnya yang diakibatkan karena stres dan juga tertekan. Yang kedelapan, enggan bermain dengan teman-teman atau beradaptasi dengan lingkungan baru. Cenderung menangis, meraung, dan selalu mereaksikan ketakutan-ketakutan berlebih terhadap lingkungan baru. Adapun penyebab dari Separation Anxiety Disorders adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan di lingkungan sekitar. Biasanya ini banyak terjadi terhadap mereka, anak-anak yang terbiasa di rumah dan sekarang sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan baru yaitu sekolah. Anak yang terbiasa di rumah dan sekarang diharuskan pergi ke sekolah, ini merupakan sebuah kondisi yang mungkin dianggap cemas bagi diri seorang anak. Adanya perubahan-perubahan lingkungan, pertemanan baru, dan mungkin adanya fase ditinggalkan oleh orang tua selama anak sekolah. Yang kedua, stres akibat kondisi tertentu. Biasanya anak-anak dengan kondisi-kondisi sekolah yang tidak menyenangkan atau mungkin adanya tekanan-tekanan lain seperti belum bisanya beradaptasi, belum memiliki teman, belum mengenal ibu dan bapak gurunya dengan baik, atau ketakutan-ketakutan karena orang tua akan meninggalkannya selama di sekolah. Hal ini jelas menjadikan stres dan tekanan tertentu terhadap diri anak yang mungkin memiliki kadar kecemasan yang tinggi. Dan yang ketiga adalah pola asuh orang tua yang terlalu protektif. Anak dengan pola didikan yang terlalu protektif dari orang tua cenderung sulit sekali beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru. Sehingga hal ini mempersulit anak untuk bisa mengenal teman baru, lingkungan baru, guru baru, atau situasi-situasi yang baru untuknya. Kadang hal ini membuat anak juga kurang berani atau kurang percaya diri untuk menampilkan diri atau sekedar untuk beradaptasi dengan pertemanan baru. Lalu, apa saja tips yang bisa dilakukan oleh orang tua agar anak menjadi lebih berani dan bisa melepaskan separation anxiety tersebut? Yang pertama, ajaklah anak untuk berdiskusi mengenai sumber penyebab masalah kecemasannya. Yang kedua, ciptakan lingkungan-lingkungan baru yang menyenangkan untuk anak. Yang ketiga, kenalkan dengan beberapa permainan atau pertemanan-pertemanan baru yang sangat menyenangkan, sehingga anak tidak mengalami trauma dan tidak merasa takut untuk pergi ke tempat yang baru. Yang keempat, tanamkan afirmasi positif terhadap pikiran anak bahwa melakukan segala sesuatu hal yang baru adalah sesuatu yang sangat positif. Bisa membuat anak sangat berkembang, lebih cerdas, lebih berani, dan lebih mandiri. Yang kelima, libatkan lingkungan sekitar. Ibu dan bapak boleh meminta figur orang tua lain, guru atau teman-teman sebayanya untuk meyakinkan anak bahwa lingkungan yang ia dapatkan saat ini adalah hal positif untuk kehidupannya.
Dengan punya banyak teman, ia akan jauh lebih bisa bersosialisasi dan menyenangkan, bisa bermain bersama, berbagi bersama, makan bersama, atau sekedar belajar bersama. Tanamkan pula keyakinan dari dalam figur seorang pendidik terhadap anak-anak bahwa pendidik adalah orang tua kedua yang sangat bisa menyayangi, mencintai, mengarahkan, dan anak-anak merasa aman serta terlindungi ketika bersama dengan ibu dan bapak gurunya di sekolah. Selain itu, butuh juga figur-figur lainnya yang mungkin bisa membantu anak-anak untuk melatih tingkat keberanian dan mengurangi gejala kecemasannya. Salah satunya seperti melakukan olahraga, hiking, atau sengaja memberikan hal-hal baru yang mengurangi tingkat stres anak dengan cara yang lebih rileks, seperti menggambar, mewarnai, bernyanyi, melompat. Hal ini bisa dilakukan oleh orang tua ataupun oleh pendidik yang di sekolah agar anak bisa mudah untuk lebih berani dan percaya diri serta lepas dari kondisi separation anxiety disorder tersebut. Dan tips yang terakhir adalah tanamkan kepercayaan terhadap anak bahwa dirinya memiliki pengembangan diri yang sangat positif, keberanian yang sangat tinggi, dan anak boleh mencoba hal-hal baru dengan sangat menyenangkan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.